warga desa nggone dhewe iki biyen ki nate kapusan obat herbal sing diiklanke ning internet lho. Tenan kuwi. Sapa sing nate kapusan biyen coba? Kowe nate kapusan lho yo. Lho lah ngomong. Film yang berdurasi 30 menit tadi merupakan film yang berjudul Tilik. Film ini menggambarkan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana ibu-ibu desa yang sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi Bu Lurah dalam sebuah truk. Nah, aspek pertama yang terlihat adalah interaksi sosial dan juga proses sosialisasi, yang dimana kita bisa melihat ibu-ibu yang sedang naik truk dan juga sedang asik mengobrol. Disinilah kita bisa melihat proses sosialisasi yang terjadi, terutama karena mereka memiliki latar belakang yang sama sebagai warga desa. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan sehari-hari, yang merupakan contoh nyata dari interaksi sosial dan bagaimana nilai-nilai atau pandangan hidup terbentuk di dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan sikap. Ada momen saat ibu-ibu mendengarkan gosip terbaru dari Bu Tejo tentang Ibu Lurah. Gosip ini memengaruhi sikap mereka. Beberapa ibu yang awalnya netral terhadap Bu Lurah mulai menunjukkan keraguan dan sikap yang lebih negatif setelah mendengar gosip ini. Dan ki yo bocah iki yo pancen semanak to grab. Ya, Bu. Kuwi lak neng desa kene, ha? Ya, saiki coba delok. Iya, Bu, delok, Bu. Delok ge. Oh, sampe ini tuh fotone delok ge. Jempel-jempelan kan ngono. Lah iya. Mangkane dan duwe HP kuwi ora mung dienggo gaya tok, ning nggo golek informasi ngono lho. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa informasi yang diterima dapat mengubah sikap seseorang terhadap suatu hal. Berikutnya adalah kepatuhan dan konformitas. Di sepanjang film, kita bisa melihat bagaimana ibu-ibu lebih sering mengikuti pendapat Bu Tejo. Bu Tejo adalah tokoh yang dominan dan sering menyuarakan pendapatnya dengan tegas. Karena pengaruhnya, ibu-ibu lain yang mungkin punya pendapat yang berbeda, akhirnya tetap mengikuti pendapat Bu Tejo agar tidak dianggap beda atau malah menghindari konflik. Selanjutnya, kita beralih kepada pengaruh minoritas yang diwakili oleh karakter Yuning, di mana Yuning ini mencoba untuk menyampaikan pendapat yang lebih netral tentang Ibu Lurah. Berbeda dengan mayoritas yang cenderung negatif, setelah mendengar gosip dari Bu Tejo, meskipun Bu Yuning ini adalah pihak yang minoritas, dia tetap tegas dengan pendapatnya sendiri. Dia adalah contoh bagaimana suara minoritas juga bisa berperan penting, terutama saat ada ketidakpastian atau perspektif lain yang dibutuhkan dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya kita beralih kepada dinamika kelompok dan kepemimpinan sebuah kelompok, yang dimana dalam film ini terlihat sangat jelas sepanjang film itu menunjukkan peran sebagai pemimpin informal. Dia menjadi pusat perhatian dan tokoh yang memengaruhi opini kelompok. Ini memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin bisa memengaruhi dinamika kelompok, meskipun kepemimpinannya tidak bersifat formal. Bu Tejo memimpin melalui suara yang dominan dan sikap percaya diri, sehingga banyak ibu-ibu lain yang mudah mengikuti pendapatnya. Nah, dan yang terakhir adalah identitas diri, konsep diri, dan harga diri. Nah, yang dimana kita bisa melihat bahwa ibu-ibu ini, terutama Ibu Tejo, memiliki cara pandang atau identitas dirinya mereka sendiri, yang dimana dibangun berdasarkan status sosial dan peran mereka di desa. Bu Tejo terlihat bangga dengan perannya sebagai orang yang tahu banyak dan memiliki status di kalangan ibu-ibu. Hal ini menunjukkan bahwa harga diri seseorang bisa terikat dengan cara mereka melihat diri mereka dalam konteks sosial atau lingkungan mereka. Nah, itulah tadi semua aspek psikologi sosial yang bisa kita lihat melalui film pendek Tilik. Melalui interaksi ibu-ibu desa yang sederhana, kita bisa banyak belajar tentang bagaimana pola pikir, sikap, dan hubungan sosial terbentuk dalam sebuah kelompok. Film ini sangat relevan untuk menggambarkan fenomena sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!